Selanjutnya kita akan membahas cara untuk mencari atau menentukan sirkuit atau lintasan Euler dari suatu graf yang telah teridentifikasi memiliki sirkuit ataupun lintasan Euler. Nah, di sini kasusnya untuk graf terhubung yang tidak berarah, jadi multigraf, terhubung, dan tak berarah. Nah, kita akan coba menjalankan step-step ini menggunakan contoh yang ada pada slide sebelumnya. Jadi apabila suatu graf telah teridentifikasi memiliki sirkuit atau lintasan Euler sesuai dengan teorema 12, maka kita akan mulai lanjutkan ke langkah nomor 2 dan seterusnya. Jika tidak, maka berarti kita tidak bisa mencari sirkuit atau lintasan Euler-nya. Langkah kedua yaitu inisialisasi dimulai dengan menentukan sebuah stack S yang mula kosong yang memiliki operasi push dan juga pop elemen S dari hanya satu sisi saja, yaitu dari sisi paling atas. Jadi misalkan kita sediakan stack S-nya ya di sini. Kita akan isikan elemen pada stack ini. Kemudian jika graf yang kita miliki memiliki sirkuit Euler, maka kita bisa memulai pencarian dari sembarang vertex. Namun, apabila graf tersebut hanya punya lintasan tanpa memiliki sirkuit Euler, maka kita pilih satu vertex yang merupakan vertex berderajat ganjil. Nah, ini satu hal yang perlu kita ingat. Nah, selanjutnya vertex tersebut kita push ke S. Jadi, misalkan di sini saya ambil vertex D sebagai vertex awal untuk memulai. Nah, penelusurannya, jadi sebenarnya sama saja dengan ketika kita mencoba secara langsung untuk menentukan sirkuit atau lintasan Euler-nya. Hanya saja di sini kita dibantu oleh dua variabel, yaitu S dan juga sirkuit, di mana sirkuit ini untuk menyimpan hasil akhir dari sirkuit atau lintasan Euler yang kita temukan. Jadi nanti ketika S-nya sudah kosong, maka hasilnya tersimpan di variabel sirkuit ini. Nah, misalkan di sini U adalah elemen teratas dari S. Jadi tadi kita mulai dari D, jadi D elemen teratas dari S. Kita cari U, W, yaitu suatu sisi yang belum ditandai dan hadir di U. Jadi dari D kita cari satu sisi, misalkan DE, yang belum hadir, belum ditandai dan hadir di D. Jadi di sini DE belum kita tandai, dan dia bertumbuh pada vertex D. Apabila ini ada, edge tersebut, edge yang belum ditandai dan bertumbuh pada D, maka kita tambahkan vertex yang menjadi tumpuan lain untuk edge tersebut, yaitu vertex E di sini. Kita tambahkan, kita push ke dalam stack. Nah, kemudian kita tandai di sini kondisi yang pertama. Kemudian dari E ini, sama seperti tadi, E adalah elemen teratas S. Nah, kita coba cari E bisa ke A, ke B, dan ke C. Nah, di sini misalkan kita ambil E ke C. Jadi di sini kita tandai E, kita tandai HEC dan kita tambahkan C di atas. Kemudian dari C hanya ke D saja yang belum ditandai. Jadi kita tambahkan D ke atas. Nah, dari situ berarti sekarang elemen teratasnya adalah adalah D, ya, di mana D di sini tidak kemana-mana lagi, karena D ke E sudah ditandai edge-nya dan D ke C juga sudah ditandai. Maka sudah tidak ada sisi yang belum ditandai dan hadir pada elemen teratas ini, pada D. Jadi kita ke opsi kedua. Kondisi kedua, jadi sudah tidak ada, maka kita pop elemen teratas tadi, yaitu U. Berarti di sini adalah D, dari S kita tambahkan ke sirkuit. Nah, di sini saya tulis di sini ya sirkuitnya. Nah, kita masukkan D, jadi kita pop dari S. Nah, kemudian kita ambil lagi elemen teratas dari S adalah C. Nah, C di sini juga tidak bisa kemana-mana lagi karena
edge yang bertumbuh pada C atau hadir di C sudah dikunjungi semua, atau sudah ditandai. Maka kita masuk ke kondisi kedua, kita pop juga C, lalu masuk ke sirkuit. Kemudian yang terakhir, yang teratas di sini adalah E. Nah, masih ada edge yang belum ditandai, yang bertumpu atau hadir di E, yaitu EA atau EB. Nah, semisal saya ambil EA. Nah, di sini saya masukkan ke S dan EA ditandai. Jadi ini, nah di sini ya, gantikan C. Kemudian dari A, kita telusuri edge yang hadir di A. Misalnya di sini adalah AB. Belum ditandai, jadi saya masukkan B ke dalam S. Kemudian dari B ada satu edge yaitu BE. Nah, ini E masuk ke sini. Kemudian dari E ternyata semua edge yang terhubung ke E telah ditandai, berarti sudah tidak ada lagi. Jadi seperti yang tadi, karena sudah tidak ada lagi edge yang terhubung ke E dan belum ditandai, maka kita pop E-nya. Pop E, lalu masuk ke sirkuit. Kemudian dari B juga sudah tidak ada lagi edge yang belum ditandai, kita pop lagi B. Kemudian A, di sini A juga sama ya, karena sudah kita tandai semua, sudah dikunjungi edge-nya. Jadi A juga di pop, masuk ke sirkuit. Kemudian ke E. Nah, di sini ada E juga sudah nggak bisa kemana-mana, kita pop juga. Nah, terakhir di sini adalah kembali lagi ke D. D juga kita pop karena sudah tidak bisa kemana-mana lagi. Nah, jadi di sini kita punya suatu list yang berisi daftar vertex yang membentuk suatu sirkuit Euler pada graf yang diberikan, yaitu dari D ke C, lalu ke E, lalu ke B, lalu ke A kembali lagi ke E, lalu E ke D. Jadi sebenarnya ini sama halnya dengan pencarian secara manual, di mana misalkan kita mulai dari D, lalu D kita jalankan ke E, lalu E bisanya kemana? Ke C, lalu ke D. Oh ternyata di sini udah mentok, lalu kita mundur. Baik lagi C, baik lagi E, lalu kita cari edge lain yang mungkin dilewati. Nah, jadi sirkuit yang kita peroleh dari graf ini tersimpan pada list sirkuit ini, yaitu D, C, E, B, A, E, D. Nah, selanjutnya kita akan lihat latihan untuk menentukan sirkuit atau lintasan Euler ini. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan latihan untuk menentukan kepemilikan sirkuit atau lintasan Euler dari suatu graf tidak berarah. Sesuai dengan teorema, untuk menentukan atau mengidentifikasi kepemilikan sirkuit atau lintasan Euler tersebut, kita akan melihat jumlah degree setiap vertex pada graf tersebut. Nah, di sini kita periksa degree untuk setiap vertexnya. Untuk A, 4, B ada 3, C 3, D 6, E 2, F 2, G 2, H ada 2, dan I di sini ada 6. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa graf ini memiliki lintasan Euler namun tidak memiliki sirkuit Euler karena terdapat tepat dua vertex yang berderajat ganjil, yaitu vertex B dan C. Nah, sekarang kita akan mencoba mencari contoh lintasan Euler yang ada pada graf ini. Misalnya saya mulai dari vertex B. Jadi karena kita perlu memulai dari vertex berderajat ganjil, kita bisa menggunakan langkah-langkah yang ada pada slide sebelumnya, atau bisa juga langsung mencoba untuk menelusuri edge per edge untuk mendapatkan lintasan Euler-nya.
Misalkan kita mulai dari vertex B lalu ke vertex A. Dari A misalnya kita ke H, I, G, D. Kemudian D ke F, ke E kembali ke D. Kemudian misalnya dari D kita kembali ke A, lalu dari A ke I ke D, D ke C, C ke B, B ke I, dan I ke C. Nah, kita sudah mendapatkan satu contoh lintasan Euler, yaitu suatu lintasan yang melewati setiap edge yang ada pada suatu graf tepat sekali. Nah, di sini semua edge sudah terlewati tepat sekali. Perlu diingat untuk suatu graf yang memiliki lintasan Euler tapi tidak memiliki sirkuit Euler, kita perlu memulai pencarian lintasannya dari satu vertex yang berderajat ganjil. Jadi misalkan di sini dimulai dari B atau dimulai dari C.